kita ketahui bersama, wa ausatuhu maghfirah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa 10 yang di tengah itu merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi athhar, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para soim dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kedua di 10 di tengah bulan Ramadan ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, wa ausatuhu maghfirah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa 10 yang di tengah itu merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan maghfirah ini tentu kita banyak dianjurkan, di samping untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullahal azim min kulli zambin azim aznabtuhu amdan aw khata'an wa sirran aw alaniyatan wa atubu ilaih. Kemudian kita harus membarengi istighfar kita kepada Allah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang lazim kita kenal dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa tenang, agar hati kita bisa nyaman, agar pemikiran kita bisa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar itu, rezeki kita juga akan dilapangkan oleh Allah ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Orang yang lalai untuk mengingatku, kata Allah, orang yang enggan untuk ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah menemukan ketenangan jiwa kita, karena jiwa kita akan tentram, hati kita akan nyaman apabila kita selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan zikir itu akan dapat menenteramkan dan menenangkan jiwa kita. Jadi Allah akan memberikan kehidupan yang sempit bagi orang yang tidak mau berimtisalul awamir wajitnabun nawahi. Orang yang enggan untuk mendirikan, mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, dan tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita puasa dengan kutiba alaikumusiyam, tetapi kita malah makan di siang hari, minum di siang hari, merokok kita di siang hari. Bukan hanya kita bersembunyi untuk melakukan itu karena menghormati orang yang berpuasa, malah terkadang buka-bukaan kita, transparan kita melakukan itu, seolah-olah kita tidak mau, seolah-olah kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah memberikan rasa perasaan yang sempit di dalam pemikiran kita, hati tidak akan pernah nyaman, maka batin kita akan selalu gundah gulana. Karena apa? Karena Allah sudah ungkapkan,
Man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Orang yang enggan untuk ingat kepadaku, kata Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Sempit itu bukan hanya cara berfikirnya, tetapi hatinya juga sempit. Orang kalau sudah mendapatkan penyakit sempit hati, maka disitulah dia tidak akan pernah membenarkan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Orang dianggap salah, pendapat orang dikatakan tidak benar. Cuman dia membenarkan pendapat dia sendiri, pendapat dia yang betul, pendapat dia yang benar. Tapi sesungguhnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkadang apa yang dia kemukakan itu juga merupakan satu kekeliruan, baik secara hubungan dengan Allah maupun secara hubungan sesama manusia. Para soim dan soimat di mana saja berada, maka momentum Ramadan pada tahun 1442 Hijriah tahun ini, yang kita masih bertemu dengan Ramadan tahun ini, tentu kita berharap bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar ampunan Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih, sehingga nanti kita kembali kepada kesucian kita, kepada fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia yang dilahirkan itu tidak ada noda dan dosa pada dirinya, kecuali ketika di mana perjalanan kehidupan kita yang membuat terkadang hati kita gelap, hati kita kotor, hati kita mengandung penyakit, baik penyakit syirik, penyakit musyrik kepada Allah, maupun penyakit yang lain, iri dan dengki dan segala macam. Para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada hari yang ke-12 ini, tentu kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya zikir yang kita lakukan, dengan upaya kita selalu ingat kepada Allah, dengan upaya kita berintisalul awamir wajtinabun nawahi, berupaya kita menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bagaimana Allah sebagai Sang Ghaffar, Sang Pemberi Maaf, Sang Maha Pengampun, mudah-mudahan Allah ampuni sekalian kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Karena kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di hari ke-12 ini, bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai kepada akhir Ramadan tahun ini dan bisa pula ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Banyak maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.